warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tasya Dewi Kuswoyo dengan NIM 2207241 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai view template dari Revit. Nah, semoga pembahasan video ini dapat bermanfaat baik bagi saya pribadi maupun teman-teman yang menonton. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan share terlebih dahulu. Oke, sebentar. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah ya, teman-teman. Langsung aja kita mulai. Oke, sebentar ya. Nah, di sini ada beberapa view yang bisa teman-teman lihat. Tapi sebelum itu, saya mengutip dari Bapak Parmono Ipong dengan link YouTube sudah saya sertakan. Nah, teman-teman bisa lihat, ini contohnya di template dari arsitektur. Nah, kalau teman-teman mengerjakan di struktur, konstruksi atau MEP, tampilan dari view atau project browser ini akan berbeda-beda. Nah, teman-teman bisa lihat di project browser atau di view, ada floor plans yang terdiri dari lantai 1, lantai 2, dan side. Selanjutnya juga ada ceiling plans, sama ada level 1, level 2. Di sini juga ada elevasi seperti utara, tengah, dan lain-lain. Nah, mungkin lebih jelasnya akan saya perlihatkan video yang sudah saya kerjakan. Sebentar. Nah, di sini silahkan menyaksikan. Baik, langsung aja kita mulai. Mohon maaf terlebih dahulu karena videonya kurang jernih. Langsung aja kita mulai. Di sini kita klik baru. Untuk template file sudah saya jelaskan. Di sini saya akan ambil atau kerjakan mengenai arsitek. Langsung aja klik arsitek, oke. Nah, kemarin sudah saya jelaskan mengenai properties dan project browser. Saya akan jelaskan lebih rinci. Yang pertama di sini ada project browser. Jadi, ini tuh tampilan antarmuka dari Autodesk. Nah, pada bagian ini tuh merupakan panel navigasi utama di Revit. Nah, contohnya di sini ada denah lantai dari lantai 1, lantai 2 maupun side plan. Di sini juga ada denah plafon, ada lantai 1 dan ada lantai 2. Di sini juga ada elevasi seperti timur, utara, dan lain-lain. Nah, mungkin di sini nggak ada 3D, tapi kita juga bisa menampilkan 3D dengan klik view. Nah, di sini ada 3D. Tapi kalau di arsitek, kalaupun di struktur dan konstruksi, itu ada mengenai 3D di sini. Sudah saya jelaskan mengenai perbandingan dari masing-masing project browser. Nah, selanjutnya di sini ada sebentar, contohnya di lantai 1 sudah terlihat perbedaan warna abu. Di sini juga ada tampilan jangkauan. Nah, di sini view range. Nah, jadi ini tuh digunakan untuk mengontrol seberapa jauh bidang potongan dalam tampilan denah lantai 1 maupun denah ceiling. Nah, kita coba klik 1. Nah, di sini ada top, ada cut plane, ada bottom. Seperti kita tahu, top ini tuh atas, jadi bisa melihat dari batas atas tampilan. Di sini bisa disesuaikan untuk offsetnya. Selanjutnya ada cut plane. Ini tuh bidang potong, jadi kayak kita tuh melihat tinggi di mana objek dipotong, seperti misalkan pada bangunan. Nah, untuk bottom atau bawah itu tuh batas bawah tampilan. Nah, untuk view depth itu level. Nah, jadi kayak seberapa dalam tampilan bisa melihat ke bawah atau ke atas. Di sini ada beberapa pilihan. Mungkin contohnya di sini bisa dilihat warna yang pertama ada primary range top. Nah, di sini jadi paling atas. Terus ada potongan. Ini potongan. Terus yang paling bawah ini. Terus bisa lihat kedalaman.
Terus ini juga ada beberapa tampilan. Nah, selanjutnya kita klik OK. Di sini pada tampilan sheet view, jadi digunakan untuk melihat kondisi lahan atau dana tampak proyek. Tapi karena di sini belum ada, jadi belum terlihat. Kita coba contoh di level 1. Nah, di sini saya akan menggambar dinding terlebih dahulu. Kita contoh, untuk ukuran bisa disesuaikan dengan teman-teman. Kita klik aja, sudah. Nah, selanjutnya saya ingin menambahkan contohnya balok. Oke, nah di sini ada balok. Teman-teman juga bisa pilih plat lantai ataupun kolom. Saya contoh klik balok. Kita tampilkan di sini. Nah, di sini tidak terlihat, tetapi ada warning. Jadi, maksud dari warning itu karena tampilan balok tuh ada dalam tampilan level 1 atau lantai 1, tapi tidak terlihat. Nah, kita bisa menampilkan di 3D-nya. Kita ke view dan 3D. Baik, nah untuk tampilan 3D balok itu ada di sini. Tapi kalau di lantai 1 itu nggak terlihat. Tapi ada, kita juga bisa membagi dua, klik aja di keyboard WT. Nah, jadi bisa terlihat tampilannya. Contoh, kita hilangkan dulu project ini. Nah, sebentar. Ini juga kita hilangkan terlebih dahulu. Teman-teman, kita coba contoh lagi. Kita menggambar balok lagi. Kita buat di sini. Nah, tampilan di sini di level 1 itu nggak ada, tidak terlihat. Karena kan ini tampilan arsitektur. Jadi kayak ada tapi nggak terlihat. Tapi kalau misalkan 3D itu terlihat gitu. Selanjutnya kita bisa menghapus dulu yang 3D. Kita buat dulu dinding lagi. Jadi kenapa ada warning, jadi kayak biar memperbeda. Jadi kalau di gambarnya tuh nggak ada, tapi nanti kalau di hitungan tuh ada. Nah, contoh, kita juga klik lagi WT. Karena belum ada, kita klik dulu view. Nah, baru tuh ada muncul di beberapa. Nah, selanjutnya kita klik WT untuk membagi menjadi 2 layar. Selanjutnya kita klik PP. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Sebentar. Kita di lantai 1. Oke, baik. Di sini ada mengenai constraints, ada geometrik, dan ada material. Jadi kayak memberitahu ini tuh menggunakan material apa. Nah, contohnya di sini besi dengan metode ASTM. Bisa dilihat juga, kita contoh di arsitek lagi, coba ya. Nah, jadi di arsitek bisa lagi kosong, sedangkan di level 1 yang ini sudah ada gitu. Jadi bagusnya Revit bisa beberapa file dan bisa disatukan nantinya. Jadi misalkan teman-teman mengerjakan setengah dari potongan rumah, nanti teman yang lain setengahnya lagi itu bisa disatukan. Kita buang dulu yang 3D-nya. Kita juga buang yang tadi. Oke, kita tampilkan PP dan kita tampilkan project browser. Oke, ini sudah ya di lantai 1.
Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada underlay. Nah, jadi underlay itu digunakan untuk menampilkan elemen dari level lain secara samar. Nah, maksudnya jadi misalkan teman-teman udah gambar di level 1 yang tadi. Seperti ini. Nanti di lantai 2 ada tapi beda, lihat teman-teman, dari garisnya. Karena ini kan buat di lantai 1. Tampilan ininya pun akan berbeda. Ini kan known di base level yang pertama, ini level 1. Nah, untuk di level 2 nih ada range top level 2 karena melihat dari atas ke lantai 1. Nah, selanjutnya untuk top level itu batas dari underlay yang tadi. Selanjutnya ada, jadi kayak fungsi underlay itu kayak bisa melihat elemen dari lantai atas ke lantai bawah ataupun sebaliknya. Nah, selanjutnya di sini juga ada extend. Nah, kalau extend itu jangkauan tampilan. Sebentar, kita coba bikin dinding dulu. Di sini, nah untuk dinding, kenapa ininya constraints dan struktur? Karena perintahnya sedang aktif. Bisa lihat teman-teman ada plus di sini. Nah, kalau teman-teman pengen memberhentikan, tinggal ESC aja. Baru tampilannya akan seperti ini, grafik, underlay, dan lain-lain. Nah, kalau extend ini tuh untuk menentukan batas tampilan suatu view, jadi termasuk bagaimana elemen dipotong dan yang lain-lain. Nah, contohnya di sini ada crop view. Di sini masih dimatikan. Nah, jadi kalau kita ngeklik tuh potongan yang ingin kita lihat saja. Misalkan teman-teman motong di sini nih, di garis ini. Nanti teman-teman tinggal diklik. Nah, selanjutnya di sini juga ada yang lain. Nah, untuk annotation group itu tuh memotong area untuk anotasi. Jadi teman-teman sudah bikin tulisan. Nah, di sini misalkan teman-teman tulis lantai 1, teman-teman bisa pakai annotation group karena teman-teman pengen tulisannya aja. Di sini untuk associate level karena kita ada di level 2 ya, di lantai 2. Selanjutnya yang seperti yang lain, ini scope book untuk membatasi tampilan berdasarkan kotak khusus berguna untuk tampilan terkontrol pada proyek besar untuk satu-satukan dari file-file yang lain. Selanjutnya bisa dilihat di video sebelumnya mengenai properties. Nah, jadi teman-teman untuk memahami Revit, teman-teman tuh harus memahami dulu property dan project browser. Kayak tadi, kenapa setelah kita gambar gambar balok di sini, waktu di sininya tuh hilang gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat ke view, nah ada baloknya. Jadi ini tuh karena tampilan arsitektur cuman memerlukan tampilan yang terlihat seperti dinding dan lain-lain. Untuk balok kan ditanam ya, jadi nggak terlihat gitu. Tapi nanti untuk menghitung, untuk analisisnya tuh ada. Nah, contohnya misalkan di struktur. Sebentar. Nah, di struktur ini tuh ada analytical mau di level 1 maupun di level 2 nih, ada 3D-nya, sedangkan tadi di arsitek itu gak ada. Nah, ini jadi fungsi dari atau perbedaan dari project browser tuh seperti itu. Teman-teman bisa juga lihat di sini ada perbedaan gambar nih. Ini arsitek untuk gambar-gambarnya dan ini untuk struktur. Seperti kayak ada hitungan gitu, kayak ada gambar seperti itu. Sebentar. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaan dari semuanya. Oke, mungkin videonya saya cukupkan sampai segini dulu. Untuk selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan mengenai grid, bagaimana cara membuat grid pertama kali.
Teman-teman kan gak mungkin bikin dinding asal-asalan, tapi harus ada gridnya dulu, harus ada asnya dulu. Nah, itu akan saya jelaskan di video selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita ke slide berikutnya. Baik, nah jadi di sini saya sudah mencoba memperlihatkan mengenai Revit, bagaimana cara melihat tampilan view dari masing-masing project yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, kita balik lagi ke slide 2. Nah, di sini tuh yang tadi sudah saya jelaskan melalui video mengenai apa saja view di dalam project browser. Nah, jadi karena saya pun belum mencoba membuat bangunan seperti apa, jadi mohon maaf tadi videonya sedikit apa ya, kurang jelas mungkin. Akan saya perbaiki di video selanjutnya dan seperti yang tadi dibilang bahwa saatnya saya akan membuat cara membuat grid di Revit. Jadi teman-teman boleh saksikan di video selanjutnya. Langsung aja kita tutup. Kita tutup presentasi kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan saya juga ingin meminta maaf apabila ada salah kata dalam presentasi kali ini. Oke, langsung aja kita stop share terlebih dahulu. Saya harap pembahasan video kali ini dapat bermanfaat baik bagi saya dan teman-teman. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.